Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan hadirat para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad pekan pertama di bulan Oktober ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasanya baru kemarin saya kemari dan memang ya, karena Jumat kemarin saya khutbah di sini. Alhamdulillah yang saya maksud adalah bulan lalu ya. Jadi kita ketemu terakhir dalam kajian sirah setiap bulan pada pekan pertama Sabtu malam Ahad. Dan kita sudah masuk ya hari ini seri yang ke-26 ya. Artinya sudah 25 bulan ya. 25 bulan itu 2 tahun ya. Kalau setahun kan 12 kali 2 24. Jadi 2 tahun lebih. Jadi sudah 2 tahun lebih kita bersama ya. Dan sempat terpotong beberapa edisi karena virus corona. Dan alhamdulillah kondisi hari ini semakin lama semakin membaik. Alhamdulillah beberapa masjid sudah merapatkan safnya walaupun belum 100% ya. Karena masih bawa sajadah sendiri-sendiri ya, dan banyak juga jamaah yang bawa sajadahnya itu sajadah big ya. Sajadahnya Syekh Husain semua ya. Jadi porsinya porsi beliau ya. Sementara kita kan tubuh kita mungil-mungil seperti ini ya. Kalau porsi tubuhnya seperti beliau semua ya pas sajadah kita ini ya. Tapi ya ini bagian dari ikhtiar kita ya. Alhamdulillah ya di luar hujan, Allahumma shayyiban nafi'an ya. Semoga hujan turun membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah ya. Dan berharap hujannya bermanfaat bagi kita ya, bukan hujan azab ya, seperti yang kita harapkan hujan membawa keberkahan. Oke baik. Pada seri yang ke-26 ini kita akan bicara tentang Sulhul Hudaybiyah ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah. Ini peristiwa yang luar biasa dan bagian berbeda atau sisi lain dari kemampuan Rasulullah SAW dalam bernegosiasi ya. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang 3 perang besar di masa Nabi, perang Badar, Uhud, Khandaq ya, itu bicara tentang kepiawaian Rasulullah dalam mengatur strategi, memanajemen peperangan ya, sampai kemudian memenangkan peperangan itu sendiri. Nah di hadapan kita hari ini kita akan melihat ya, abqariyat kecerdasan Nabi dalam hal berdiplomasi ya, dalam hal berdiplomasi. Ini satu. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah ini juga menandakan berakhirnya fase pertama ya, pada periode Makkiyah. Jadi kalau kita bagi 3 periode Madaniyah, periode Madaniyah itu pertama fase pemantapan internal ya. Jadi kalau dalam dunia bisnis itu mungkin ya memantapkan internal dulu baru kemudian setelah itu keluar ya. Dan ini memang selalu begitu. Ini disebut dengan ilmu bambu ya. Bambu itu sebelum dia menjulang ke atas ya, dia menancapkan akarnya itu sedalam mungkin ya. Saya pernah ketemu dengan orang IPB ya, dia pernah melakukan penelitian. Mohon maaf kalau di sini ada orang IPB, mohon diluruskan ya. Bambu itu agak lama dia jadi rebung ya, jadi rebung ya. Kenapa? Karena dia harus menancapkan ya, akarnya itu ke dalam tanah cukup dalam ya.
ke dalam tanah, cukup ke dalam supaya kuat. Nah, begitu dia kokoh baru kemudian dia ke atas. Itu ilmu bambu namanya. Maka bambu itu agak susah dibasmi, dipotong atasnya dia akan tumbuh terus karena akarnya itu menghunjam ke dalam. Itu luar biasa. Ya, bisa kita praktekkan dalam dunia bisnis, dalam dunia dakwah, bahkan manajemen apapun. Nah, Nabi pada fase pertama ini beliau mengokohkan itu internal Madinah. Ya, bisa disebut sebelum perjanjian Hudaybiyah ini ya, beliau mengokohkan, ya, membangun masjid, membangun basis sosial, menyatukan muhajirin dan ansar, membuat undang-undang perjanjian Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, membangun ekonomi, ya, membangun angkatan militer. Ini semua bagian dari pengokohan internal Rasulullah. Ya. Nah, setelah berakhir perang Khandaq, di mana 10.000 tentara sekutu menyerang Madinah, pernah kita bahas beberapa kajian sebelumnya, ya. Dan sebulan hampir mereka mengepung Madinah dan gagal total. Ya, mereka harus pulang dengan tangan hampa, tidak berhasil menghabisi kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika mereka pulang, maka sabda Nabi apa? Ya, baginda Rasul bersabda, "Al-ana naghzuhu." Al-an naghzuhu. Nah, sekarang mulai kita yang melakukan serangan, keluar. Ya, maka perjanjian Hudaybiyah ini bisa disebut bagian dari awal serangan dalam tanda kutip. Ekspansi dalam bahasa militernya gitu kan. Ekspansi awal Rasulullah dan kaum muslimin ke Makkah. Tapi ekspansinya bukan militer, tapi ekspansinya berupa diplomasi. Jadi ekspansi itu enggak mesti dengan serangan kasar, enggak, bisa dengan soft. Nah, serangan Rasulullah ini berbentuk soft. Beliau mengalahkan kafir Quraisy dengan uraian-uraian, untayan-untayan, butir-butir perjanjian yang nanti kita akan bahas. Baik. Muqaddimahnya ini, saya secara pribadi pernah nulis buku ini, ya. Bahkan terbit pertama kali di Malaysia. Ya. Terbit pertama kali di Malaysia, judulnya Belajar dari Perjanjian Hudaybiyah. Nah, versi Indonesianya ini Belajar Diplomasi dari Sang Nabi. Ya, belajar diplomasi dari Sang Nabi, memetik hikmah dari lembah Hudaybiyah. Ada sekitar 300 halamanan, ya, ingatan saya, ya. Nah, ini petahnya. Setelah perang Khandaq, ya, setelah perang Khandaq, ini peta Madinah. Pertama, kafir Quraisy, ya, tidak punya nyali lagi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Ini satu. Karena mereka sudah kalah. Sebulan namanya mengepung Madinah, gagal. Dan 10.000 itu bukan pasukan kafir Quraisy saja, gabungan. Ini pasukan sekutu. Gitu, ya. Yang kedua, 3 kelompok Yahudi di Madinah beres. Yahudi Bani Qainuqa berkhianat setelah perang Badar. Lalu kemudian diperangi oleh Rasul karena pengkhianatan tersebut. Yahudi Bani Nadir berkhianat, ingin membunuh Rasulullah, menggulingkan batu besar setelah perang Uhud tahun keempat Hijriah. Oleh Nabi, ya, karena pengkhianatan tersebut, mereka dipersilakan meninggalkan Madinah dan kabur ke Khaybar. Nanti setelah ini ada lanjutannya perang Khaybar. Yahudi ketiga, Yahudi Bani Quraiza berkhianat, mengkhianati kaum muslimin pada perang Khandaq, bekerja sama dengan sekutu, membelot. Ya, oleh Nabi dieksekusi, pernah kita bahas. Nah, jadi Madinah itu beres, selesai. Kafir Quraisy selesai, Yahudi beres, ya. Dan beberapa kabilah di sekitar Madinah waktu itu satu persatu tunduk di bawah titah kaum muslimin. Terakhir pernah kita bahas, ya, kabilah yang tinggal dekat sumur Muraisi yang dikenal dengan kabilah Bani Mustaliq, tunduk takluk. Bahkan salah seorang putri mereka yang namanya Juwairiyah binti Haris oleh Nabi dipersunting dan dijadikan sebagai istri. Beres. Ini petahnya, ya. Dominasi orang-orang munafik pun semakin lama semakin lemah, ya. Apalagi setelah turunnya surat Al-Jumu'ah dan
ya, terkuaknya peristiwa hadisul ifki pernah kita bahas. Yang telat silakan cek rekamannya di YouTube kita ya, Masjid Al Hidayah ada. Nah, jadi Madinah itu betul-betul sudah mulai settle ya, secara politik dan kekuasaan. Nah, qadarullah jalannya Nabi Muhammad SAW bermimpi. Ya, apa mimpinya? Baginda Rasul bermimpi pergi ke Makkah, melaksanakan tawaf, bersa'i dan mencukur, memotong rambut mereka, muqassirina wal muhallikin. Sebagian memendekkan rambutnya, sebagian memplontoskan rambutnya, botak. Ya, botak ini sudah jadi bahasa Arab. Ya, kalau kita umrah Ustaz, itu orang-orang Pakistan itu dia melambaikan kata botak. Ya. Jadi udah jadi bahasa Arab ya. Jadi Nabi bermimpi tawaf, sa'i dan tahallul. Itu artinya umrah. Mimpi seorang nabi itu bukan bunga tidur, tapi bagian dari isyarat ilahiyah, isyarat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, saya bermimpi kita umrah. Ya, kita umrah. Ini sekaligus sebagai informasi kepada para sahabat dan ajakan untuk berangkat. Ya, maka berangkatlah kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah ya, menuju ke Makkah Al-Mukarramah di awal bulan Dzulqa'dah karena mereka mengincar bulan Zulhijjah haji. Ya, berangkatlah mereka di awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bersama sekitar 1.400 jamaah. Ya, 1.400 sahabat beliau ya. Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Maktum seperti biasanya, seorang sahabat Nabi yang rajulun a'ma, sahabat Nabi yang buta. Dan kaum muslimin ya, berangkat tanpa peralatan perang karena niatnya bukan untuk perang, untuk umrah. Ya, bahkan mereka juga ya, membawa hewan kurban yang akan disembelih di Makkah. Ya, siapa tahu bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian persiapan baginda Islam ya. Mereka berangkat dari Madinah Al-Munawwarah seperti biasa, seperti syariat yang kita laksanakan hari ini ya, dan jalan ya, berjalan kaki ya, naik kendaraan mereka sebagian ya, 1.400 orang ini tiba di Abyar Ali atau Bir Ali yang dulu namanya Dzulhulaifah. Mereka berihram. Ya, jamaah yang datang dari Madinah atau arah Madinah dan sekitarnya kalau pengen ihram itu di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kita juga begitu. Kita dari Indonesia mendarat di Madinah, menginap beberapa hari dari Madinah, pengen ke Mekah itu mampir di Dzulhulaifah untuk berihram ya. Nah, dengan penampilan ihram ya, dengan hanya menggunakan rida, pakaian atas dan pakaian bawah seperti kita ketahui ya, dengan penampilan seperti ini maka kaum muslimin berharap ya, mereka diizinkan masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah, bukan untuk perang. Ini harapan mereka ya. Jadi harapan mereka demikian. Nabi ingin menjelaskan secara penampilan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak ingin perang, mereka cuma pengen umrah. Nah, kendati demikian sebagai langkah antisipasi, baginda Rasul tetap mengirimkan intelijennya untuk mengetahui apakah mereka akan mendapatkan tantangan dan ancaman dari kafir Quraisy atau tidak. Ini juga bagian dari kecerdasan Rasulullah. Nabi tidak mau mengambil risiko. Ya, walaupun mereka niatnya murni pengen umrah, enggak pengen perang, tapi musuh kan belum tentu begitu. Ya, maka Nabi mengirimkan mata-matanya dan ternyata benar. Ya, ternyata benar bahwa ya, Makkah ya, telah mendengar kehadiran atau kedatangan kaum muslimin ini, dan ini masalah izzah. Ini masalah harga diri bagi kafir Quraisy Makkah. Karena saat itu ya, mereka masih berada dalam ya, suasana perang, belum ada damai. Ya. Kaum muslimin dianggap musuh oleh orang-orang kafir Quraisy.
Walaupun niat mereka bukan untuk perang, tapi tidak mungkin mempersilahkan musuh masuk ke wilayah mereka sendiri. Ini nggak mungkin. Logikanya demikian. Harus kita pahami. Ya. Karena itu mereka pun segera menyiapkan pasukan untuk mencegah, menghalau ya, rombongan kaum muslimin yang pengen umrah ini ya, agar tidak lanjut ke Mekah. Dibentuklah pasukan elit, tak banyak, 200 pasukan kuda. Tapi ini elit, ya, bisa memporak-porandakan musuh, gitu kan? Dan panglimanya nggak tanggung-tanggung, diserahkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, dia belum muslim. Ya. Maka berangkatlah Khalid bin Walid untuk mencegah kaum muslimin. Tiba dia suatu tempat namanya Qarra Ghanim, ya, mengintai kaum muslimin. Dari beberapa hari yang dia perhatikan perjalanan kaum muslimin, dan Khalid dengan kecanggihannya ya, mencari peluang timing yang pas kapan harus menyergap kaum muslimin. Dari intaiannya beberapa hari sebelumnya, dia memastikan bahwa saat yang tepat untuk menyergap kaum muslimin itu ketika mereka sedang sholat. Ya, karena Rasulullah kalau sedang sholat itu semuanya sholat. Tidak ada yang memelot, nggak ada yang tar dulu, nggak. Semua sedang sholat. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat berjamaah itu. Kalau kita kan suka gantian tuh, gantian. Ya. Nabi enggak, sholat semua, sholat. Nggak ada yang entar gitu, masbuk, nggak ada. Ya. Kalau kita di perjalanan malah suka gantian ya. Duluannya saya jaga di mobil, padahal di mobil ada tukang parkir yang jaga, ini kan aman. Ya. Kita suka begitu tuh ya. Padahal sunnahnya sholat aja, nggak ada istilah gantian, nggak ada. Ya. Bahkan Nabi dalam kondisi perang pun begitu. Kita bukan perang, damai, gantian. Perang enggak, ya, tapi kita malah gantian sholatnya. Yang satu masbuk, enggak tepat waktu dan seterusnya. Ya. Bahkan sholatnya tidak dengan jamaah yang banyak. Kan bukankah adab sholat berjamaah itu kan dianjurkan untuk bergabung dengan jamaah yang banyak, gitu ya. Pahalanya lebih besar daripada kita sholat belakangan nyusul yang jamaahnya cuma 3 orang, sementara yang lain full satu jamaah masjid. Nah, ini jadi catatan kita bersama. Dalam penelitian Khalid bin Walid, ya, mereka bisa disergap kaum muslimin itu ketika mereka sedang sholat, sedang fokus, gitu ya. Turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan sholat khauf. Tata cara sholat khauf itu, ya, ada beberapa riwayat mengatakan antara lain Nabi membagi safnya menjadi 2, ya, depan belakang 2. Nah pada ketika mereka sholat, ya, takbirnya seperti biasa, Allahu Akbar, semua bertakbir. Ketika Nabi ruku, Allahu Akbar ruku, itu yang ruku yang di depan saf pertama, yang di belakang standby. Ketika Nabi sujud, yang depan sujud dan seterusnya. Selesai rakaat pertama. Pada rakaat yang kedua gantian. Nabi ruku, yang belakang ruku, yang depan standby. Itu Khalid nungguin aja kapan ini sujud barengnya gitu ya. Dia pengen nyerang ketika kaum muslimin sujud semua gitu kan. Saat itulah kemudian dia serbu. Tapi ditunggu sampai salam, nggak pernah bareng gitu kan. Karena emang gantian begitu tata cara salat khauf. Akhirnya inilah ya kegagalan pertama dalam sejarah Khalid bin Walid, dan nanti momentum ini jamaah membuat dia berpikir keras, merenung mendalam, dikaitkan dengan beberapa peristiwa yang lainnya, dan ini menjadi salah satu yang menjadikan dia berpikir dan kemudian masuk Islam. Ya, bahwa baginda Rasul itu tidak bisa dikalahkan. Singkat cerita, usaha Khalid bin Walid ini gagal karena baginda Rasul melaksanakan sholat khauf tidak seperti biasanya, dan pertahanan kaum muslimin tidak bisa ditembus. Kendati demikian, baginda Rasulnya tidak pengen langsung ke Mekah. Beliau mengambil jalur aman ya, dengan cara agak memutar demikian rupa lewat bagian selatan, bagian bawah, menghindari pertempuran pasukan Khalid bin Walid, dan tibalah mereka di sebuah lembah, yaitu lembah Hudaybiyah. Lembah yang waktu itu subur, bahkan sampai hari ini masih subur
Saya beberapa kali ke sana ya, sesekali kalau lagi musim-musim tertentu masih ada genangan-genangan air dan agak hijau, dan jamaah umrah biasanya ya kalau pengen lihat orang yang sedang menggembalakan ternaknya ya, atau kemudian sejenisnya, membeli susu fresh langsung dari unta, biasanya datang ke tempat ini, ke Hudaybiyah. Dan biasanya itu mampir sekalian ke Jeddah karena arahnya dari Mekah menuju ke Jeddah. Jadi sudah muter sedemikian rupa. Sekitar 22 atau 23 kilo menuju ke Mekah. Udah dikit banget, udah mau nyampe. Nabi stay di sini, masang tenda sementara dan ya, melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar mereka aman bisa masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah ya. Nah, ketika kaum muslimin sedang istirahat di lembah Hudaybiyah tersebut ya, kafir Quraisy bergantian mengirimkan utusan, melakukan lobby. Budail bin Waraqah dari kabilah Bani Khuza'ah diutus untuk menemui baginda Rasulullah SAW, meminta penjelasan dari beliau ya perihal tujuan datang ke Mekah. Dan Nabi pun mengatakan bahwa tujuan mereka clear, pengen umroh. Tidak puas, maka kafir Quraisy pun ya mengirimkan utusan kembali, Mukris bin Hafs. Ya, ada yang mengatakan dia sempat masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Maka sebagian menyebut dia sebagai munafik. Dan Mukris pun meminta penjelasan yang sama kepada baginda Rasul, dan Nabi pun jelas mengatakan, kami datang ke Mekah laisa lil harb, bukan untuk perang, walakin untuk umrah. Clear. Tidak puas ya, Quraisy kembali mengirimkan utusan, nakumullah, namanya Hulais bin Alqamah ya. Ini salah satu pimpinan kabilah yang berada sekitar Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika tokoh ini datang, baginda Rasul tidak hanya mengatakan bahwa mereka pengen umrah, tapi juga Nabi menunjukkan hewan-hewan kurban yang akan mereka bawa. Ini buktinya, kami tidak ingin perang, kami pengen umrah. Ini hewan-hewan yang akan kami sembelih di tanah haram nanti, tanah suci nanti ya. Nah, kendati demikian mereka tidak percaya. Terakhir mereka mengirim Urwah bin Mas'ud ya, Ats-Tsaqafi ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Belakangan ya tokoh ini nanti masuk Islam setelah perang Hunain. Nanti kita akan ketemu lagi. Saat itu dia tidak masuk Islam. Dia datang bukan hanya menemui baginda Rasul SAW ya, tapi berkeliling ya, ke tenda-tenda kaum muslimin dan betul-betul ingin meyakinkan bahwa kaum muslimin ya bukan untuk perang, tapi pengen umroh. Disitulah ya dia dikisahkan ya, dia sempat memegang jenggot Rasulullah SAW dan kemudian segera dihalang oleh para sahabat. Abu Bakar menghardik, Mughirah bin Syu'bah marah besar. Lalu kemudian ya, dia memutuskan kepada Abu Sufyan bin Harb, dia laporan, kata dia, saya melihat katanya suatu kaum ya, dalam pembukaan kalimat yang mengatakan saya sudah pergi ke berbagai raja ya, mendengarkan ketaatan rakyat Romawi kepada Heraklius, ketaatan rakyat Persia kepada raja mereka, tapi saya tidak pernah membayangkan ya, tidak pernah mengetahui ada orang yang ketaatan dan kecintaannya lebih dari ketaatan dan kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Jadi yang menggambarkan bahwa para sahabat Nabi itu begitu mencintai Rasulullah SAW. 4 utusan Quraisy dikirim oleh mereka menemui Rasulullah. Sekarang gantian, Nabi yang mengirimkan utusan ya. Pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW namanya Khirash bin Umayyah dari kabilah Bani Khuza'ah. Dan Nabi ya, memerintahkan kepada Khirash ini ya, untuk membawa salah seekor unta Rasulullah yang bernama Tha'lab, dan berangkatlah dia. Unta Rasulullah ini mereka tangkap dan mereka sembelih. Ini penghinaan yang luar biasa ya. Namun baginda Rasul SAW masih sempat menahan dirinya ya, untuk tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Kata Rasul, kita kirim utusan lagi, toh baru 1 orang, mereka kan cuma sampai 4. Mereka sepakat awalnya untuk mengirim Umar bin Khattab akan berangkat ya.
Namun dalam pembicaraan khusus akhirnya batal. Umar juga tahu diri, ya. Sebab kalau Umar yang dikirim, bukan negosiasi Pak. Apa yang terjadi? Gulat gitu ya. Umar ya. Bayangannya begitu kira-kira. Maka dipilihlah orang yang paling pas. Ini namanya the right man on right job. The right man, the right place. Orang yang pas untuk job yang pas. Dikirimlah Utsman bin Affan. Pertimbangannya dua. Pertama, Utsman ini pengusaha sejak kecil, sejak remaja. Pengusaha itu ya biasa melakukan negosiasi. Maka di negara kita ini, di antara tokoh yang sering dikirim untuk menyelesaikan konflik-konflik itu Pak Yusuf Kalla, pengusaha, ya kan? Konflik Aceh, di Poso, beberapa tempat dia yang dikirim dan berhasil. Ya, itu kelebihan seorang pengusaha yang biasa melakukan negosiasi gitu ya. Nah, dikirimlah Utsman bin Affan. Ini alasan pertama. Hikmah yang kedua, mengapa dikirim Utsman? Utsman bin Affan ini dari kabilah Bani Umayyah. Pimpinan Quraisy yang utama waktu itu dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb, sesama Bani Umayyah. Ini pertimbangan lainnya. Maka berangkatlah Utsman bin Affan menuju ke Mekah dan ditunggu sehari nggak ada kabar. 2 hari belum muncul. 3 hari nggak ada berita. Padahal Hudaybiyah ke Mekah itu sehari nyampe. Kan perjalanan seseorang itu ya, berdasarkan banyak riwayat, 1 hari itu bisa ditempuh 40 kilo sehari. Ya, sehari itu perjalanan jalan kaki nih itu 40 kilo. Ini cuma 23 kilo, nyampe banget, bisa PP bolak-balik walaupun capek. 2 hari ditunggu gak datang, dan pada hari yang ketiga mereka mendapatkan isu ya, Utsman bin Affan ini dibunuh. Ini gosipnya ya. Jadi tersebar gosip ini Utsman dibunuh, dan ini dahsyat ya. Membunuh utusan itu pelanggaran HAM ya. Jadi melanggar HAM, membunuh dubes, membunuh utusan itu nggak boleh. Kita kalau perang melawan negara mana misalnya, Cina ini contoh saja ya, walaupun nggak mungkin ya, Cina misalnya. Kalau kita perang melawan Cina, melawan Amerika, itu dubes itu nggak boleh dibunuh. Ya, itu nggak boleh dibunuh. Umar setiap kali datang utusan dari Persia ataupun Heraklius, dari Romawi, Heraklius, Umar mengatakan setelah selesai negosiasi, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, sampai keluar Madinah, dan pastikan dia aman. Nabi pernah didatangi oleh 2 utusan Musailamah al-Kadzab ya, dan sempat berkata kasar dan mengatakan bahwa dia murtad ikut ajaran Musailamah yang mulai nyeleweng waktu itu. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, andai kami tidak dilarang membunuh utusan, la qataltukuma, sungguh kami akan membunuh Anda. Tapi nggak boleh. Nah, ini Utsman isunya dibunuh. Ya, maka para sahabat segera berkumpul mengerumuni Rasulullah yang sedang berdiri di bawah sebuah pohon besar di Hudaybiyah pada waktu itu, dan terjadilah bai'atur ridwah. Sebanyak 1.400 kaum tersebut ya membaiat baginda Rasul, menyatakan sumpah setia membela Utsman bin Affan jika dikabarkan terbunuh. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fath, dan menjadi jaminan juga bagi para sahabat yang membaiat Rasul dan dijamin keridhaannya, dijamin surga. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radhiyallahu, sungguh Allah meridai, anil mu'minin, orang-orang beriman. Id yubayi'unaka, ketika mereka membaiatmu ya Muhammad, tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Konon pohon ini ya masih ada sampai masa pemerintahan Umar. Ya, Nabi meninggal, itu pohon masih ada. Abu Bakar menjadi khalifah, itu pohon masih ada. Di masa pemerintahan Umar, itu pohon ya sering dijadikan sebagai jadi orang-orang yang berasal dari luar Mekah itu mulai
banyak yang berteduh, ngusap-ngusap, nyium-nyium. Wah, ini bahaya kata Umar, ditebanglah. Maka hari ini jangan dicari lagi pohon itu, nggak ada. Karena di masa Umar ditebang, khawatir dikeramatkan. Ya, saya nggak tahu kalau orang dari Indonesia yang datang ke situ mungkin ikut-ikutan juga gitu ya. Diusap-usap ya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau kita datang ke Gua Hira itu Pak, itu orang-orang dari EPB. EPB itu India, Pakistan dan Bangladesh. Bukan EPB Dramaga, bukannya. Itu teman-teman kita ya, dari EPB itu banyak yang orang-orang kampung yang ngusap-ngusap gua itu. Dicium kan nggak boleh itu ya. Nggak ada ajarannya ya. Apalagi kalau pohon itu masih ada, wah luar biasa gitu ya. Diambil berkahnya ya, tabarruk versi mereka. Oleh Umar takut dikeramatkan gitu ya, ditebang. Mereka membaiat Rasulullah di bawah pohon tersebut ya, dan kemudian peristiwa ini dikenal dengan bai'atu ar-ridwan. Dan para ulama mengatakan 1400 kurang 1, karena ada seorang munafik Ja'd bin Qais yang tidak ingin membaiat Rasulullah ya. 1400 kurang 1 itu dijamin surga. Ya, karena ada jamin dari Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka, yang membaiat Rasulullah SAW. Begitu baiat selesai, datang Utsman. Utsman datang, kucuk Utsman datang ya, dan mendapat memberi kabar bahwa dia aman. Bahkan dijamu selama 3 hari. Ini tradisi bangsa Arab ya, menjamu tamu sampai 3 hari. Dipersilakan umroh kalau mau, tapi Utsman tidak mau umroh karena misinya bukan untuk umroh. Ya, kalau kita sekalian aja itu sambilan, dia enggak, karena misi untuk melakukan negosiasi. Dan kata Utsman bin Affan ya, orang-orang kafir Quraisy pun sebenarnya tidak ingin perang, tetapi mereka juga belum mau mempersilakan kita masuk. Ini masalah harga diri, apa kata dunia, begitu kira-kira ya. Nah, dalam kondisi demikian muncullah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang. Kata Rasul, biasanya kalau Suhail bin Amr datang terjadi perjanjian as-sulh, dan betul Suhail bin Amr yang dikenal dengan khatibu Quraisy, orator Quraisy ini, yang dulu sering memaki-maki Rasul dengan syair-syairnya gitu kan. Dia datang menemui baginda Rasul membawa misi orang-orang kafir Quraisy menggelar perjanjian. Maka disepakatilah beberapa poin perjanjian di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dalam hal ini diwakili oleh Suhail bin Amr, dan Ali bin Abi Thalib diminta untuk menulis perjanjian ini. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Ali, tulis. Maka Ali segera menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnahnya. Ya, jadi kalau kita memulai suatu, baik tulisan ataupun lisan, ya, aktivitas, ibda bil basmalah, mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya nggak kenal. Maka dalam pelajaran ilmu tauhid ya, orang-orang kafir Quraisy itu ya hanya mengimani rububiyatullah, Allah sang pencipta alam semesta, dan mengingkari 2 jenis tauhid yang lainnya, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi orang kafir Quraisy itu ya mengingkari uluhiyatullah, tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, dan mengingkari asma wa sifat. Mereka tidak meyakini Ar-Rahman, tidak percaya kepada Ar-Rahim, dan tidak mau tahu tentang asma-asma yang lainnya. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Coret, ganti dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Oleh Nabi dicoret, diganti. Nabi ngalah. Awalnya Ali nggak mau ngapus, tapi ganti kata Rasul. Maka ditulislah dengan nama Allah. Perjanjian ini, ya, kata Rasul, didiktikan oleh beliau ya, baina Muhammadin Rasulillah, antara Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, Rasulullah apa itu, katanya gitu kan. Kalau kami mengakui Anda Rasulullah, ini nggak ada di perjanjian ini. Ganti, dicoret. Ya, coret kata Rasul. Kata Ali nggak. Ali nggak mau nyoret. Ya, akhirnya Nabi sendiri yang mencoret dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Perjanjian ini antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Muhammad Rasulullahnya dicoret. Tidak lama setelah ini, teman sekalian jemaah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath. Pada akhir surat Al-Fath
ayat 29 pojok kiri paling atas, Allah menetapkan kata yang tadi dicoret oleh Suhail bin Amr ini. Dihapus dalam perjanjian tapi diabadikan dalam Al-Quran. Maka dalam surah Al-Fatah ayat 29 itu Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini yang dicoret tadi, tapi oleh Allah diabadikan, dicoret di lembaran perjanjian, tapi di Al-Quran diabadikan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini luar biasa gitu kan. Kita harus belajar dari teknik negosiasi Rasulullah. Clear. Ya, belakangan kemudian para ulama menganalisa bahwa bagaimana baginda Rasul membedakan mana yang sifatnya substansi dari perjanjian itu dan mana yang sifatnya formalitas. Ya, beliau hari itu menganggap paling tidak penulisan basmalah, kalimat Rasulullah itu adalah formalitas, bukan substansi dari perjanjian. Adapun substansi dari perjanjian adalah 4 poin ini. Pertama, kaum muslimin harus menunda umroh tahun depan. Ini nyesekin kata orang Bogor. Udah nyampe Hudaybiyah, tinggal jalan kaki setengah hari masuk, udah ihram, bawa hewan kurban, harus pulang. Ya, kalau jamaah Bogor yang gagal berangkat karena pandemi, mendingan masih di Bogor, belum berangkat, ditunda entah kapan masalahnya ya. Nah ini ditunda tahun depan. Ini yang tidak bisa diterima oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Tapi Nabi menyetujui. Nabi setuju. Yang kedua, gencatan senjata 10 tahun. It's okay, no problem. Bahkan ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Dimanfaatkan betul ya oleh Rasulullah ya untuk mengirimkan surat-surat dakwah kepada para raja tanpa ada khawatir serangan dari kafir Quraisy. Walaupun nanti faktanya tidak nyampe 10 tahun karena mereka minta ya, perjanjian dibatalkan. Nanti ada penjelasan berikut insyaallah. Yang ketiga, pihak manapun siapapun dipersilakan bergabung dengan Quraisy, kafir Quraisy atau dengan kaum muslimin semasa perjanjian. Makanya setelah perjanjian ini saya ulangi lagi, Nabi mengirimkan surat-suratnya minta dukungan, meminta raja-raja tersebut berkoalisi dengan kaum muslimin. Ada 8 surat yang dikirim oleh Rasul baik kepada raja-raja Arab ataupun non-Arab, termasuk diantaranya Raja Romawi dan Raja Persia. Dan sebagian surat-surat tersebut masih diabadikan dalam beberapa museum yang sebagian besar ada di negara-negara barat. Yang keempat, apabila ada orang dari pihak Quraisy Mekah datang kepada kaum muslimin, Quraisy. Kita lanjutkan satu slide ini ya, setelah itu kita isya ya. Apabila ada orang dari pihak Quraisy Makkah ya, datang ke Rasulullah di Madinah tanpa izin walinya, maka dia harus dibalik. Dan sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah di Madinah yang datang ke Mekah, maka dia tidak boleh dibalikin, mesti ditahan di Madinah. Sekilas ini curang, tapi pada faktanya nanti menguntungkan Rasulullah. Menguntungkan Rasulullah. Maka setelah ini mungkin pada pertemuan depan kita coba telaah perisi dari perjanjian ini yang sekilas merugikan kaum muslimin tapi pada faktanya menguntungkan Rasulullah SAW, termasuk pada poin yang keempat. Di mana pada poin yang keempat ini ada sebagian kaum muslimin yang datang ke Mekah dan nggak boleh balik. Akhirnya mereka stay di Mekah berdakwah dan banyak yang masuk Islam. Dan sebaliknya orang Makkah pergi ke Madinah dibalik oleh Rasul. Malah mereka nggak balik ke Makkah, malah bikin grup sendiri. Ada 70-80 orang dipimpin oleh Abu Basir dan Abu Jandal, dan dia bikin gerakan yang ngerjain kafilah-kafilah dagang Quraisy. Akhirnya Abu Sufyan sendiri meminta agar poin yang keempat ini dicoret saja, nyusahin kami katanya. Luar biasa gitu. Ini coret aja, akhirnya coret. Akhirnya kaum muslimin bisa lagi ke Madinah dan sebaliknya bebas. Ini ada kisah tentang Abu Basir dan Abu Jandal Ini punya kisah tersendiri yang harus dibahas dalam pertemuan khususnya. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah yang sepakati antara Rasulullah dan kafir Quraisy pada waktu itu dan terjadi pada tahun ke-6 akhir Hijriah dan pada pertemuan depan insyaallah mohon diingatkan kita akan ulas satu persatu, dilanjutkan dengan tema
surat-surat Rasulullah kepada para raja, insyaallah. Sudah waktu Isya, kita on time salatnya insyaallah. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti, mohon maaf kayaknya nggak bisa ya. Karena setelah sholat Isya saya harus segera pulang ke rumah. Jam 8 saya tunggu jamaah di Qatar. Jadi malam ini ya, saya ada satu agenda lagi ya, ada webinar ya, ada kajian ya, dengan teman-teman di Qatar. Mereka di sana jam 4, kita di sini jam 8. Beda 4 jam ya. Jadi mereka habis sholat asar, kita habis sholat Isya ya, jam 8 nanti Isya lewat zuhur. Baik, jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan salat Isya berjamaah dan kita selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.